Indonesia ini nggak perlu di Venezuela-kan. Indonesia ini sedang menuju ke Venezuela itu sendiri dengan sukarela, dengan kita semua masih mengkonsumsi konten-konten penuh kebencian. Sehingga di 2026 ini bisa saja kita akan berjalan. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Donald Trump ini nggak usah ngirimin pasukan Delta Force-nya untuk menculik Pak Prabowo atau membuat Indonesia ini jadi seperti Venezuela. Kita ini sudah dikuasai. Kita ini sedang diacak-acak dengan adanya LSM-LSM yang terus kemudian mencoba mengacaukan dengan narasi-narasi kebencian terhadap pemerintah berlatar atau atas nama demokrasi, menjaga lingkungan hidup dan sebagainya. Dan mengapa ini penting untuk mengetahui? Hal-hal tersebut bisa saja, seperti kata Pak Prabowo, ditunggangi oleh asing. Jika kalian bisa membuktikan bahwa saya menerima aliran dana atau saya adalah seorang termul, silakan tulis komentar kalian di bawah sini. Tapi jika tidak, tonton sampai selesai. Dan mengapa kalian harus menjadi waras dan tidak ikut-ikutan gila hanya mengkritisi pemerintah tapi tidak tahu bahwa sebenarnya Indonesia sedang di Venezuela. Masuk ke statement pertama, menurut Mas Denny Darko, kenapa landasan terbesar Indonesia ini menuju Venezuela dengan sukarela begitu? Ya karena kita tidak memiliki kedaulatan terhadap sumber daya alam. Karena generasi yang berusaha untuk protes dan kritis ini itu sudah kebablasan untuk tidak memilah-milah mana yang harus mereka bela dan mana yang mereka harus juga dukung di sini. Seperti ya bahwa penambangan sebenarnya yang dilawan adalah penambangan ilegal, tapi mereka sama sekali nggak mau ada penambangan, misalkan seperti itu. Atau perusakan lingkungan. Yang disebut sebagai perusakan lingkungan adalah termasuk juga membabat hutan untuk menanam tanaman budidaya sawit, padahal sebenarnya sebelumnya itu bukanlah hutan tropis yang memang asri, tapi sebelumnya pun adalah hutan karet atau mereka ini hanyalah lapangan atau semak-semak belaka seperti itu. Oke, tapi kalau seperti yang kita tahu ya, Pak Prabowo sebenarnya ada kesadaran di mana mungkin banyak pihak asing yang berusaha menunggangi isu-isu yang ada di Indonesia. Kenapa pemerintah juga nggak mengambil langkah untuk mencegah LSM-LSM ini untuk maksudnya mencoba menggoreng isu-isu tersebut? Saya pikir karena ini semua ayam dan telur. Kita susah untuk terlepas dari hal itu karena jika itu dilakukan, maka bahaya yang lebih besar akan datang juga ke Indonesia. Maka sebenarnya cara yang paling efektif saat ini adalah tidak membuat keributan, karena sponsornya akan malah membuat ribut dengan cara mereka dan mencoba untuk mengajak yang bisa diajak bicara, yaitu para generasi muda ini tadi. Dan saya pun akhirnya membuat konten seperti ini sebagai sebuah upaya untuk kritis, nggak apa-apa. Kritis itu oke, tapi jika kritis itu menyerang kedaulatan pemerintahan, berusaha untuk merusak stabilitas yang sekarang ini ada, terutama mencoba untuk mempengaruhi bagaimana kita berdaulat atas hasil bumi dan juga hasil yang diperoleh negara kita sendiri. Maka ini adalah satu hal yang kebablasan, terutama jika itu mengarah kepada upaya untuk makar atau pemisahan sebuah provinsi atau daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, apakah juga dengan seperti yang kita tahu ya, isu polarisasi agama sebagai alat politik, jika itu diteruskan juga, maksudnya kita masih dibanjiri isu-isu seperti itu juga akan membawa Indonesia ke mungkin bukan 2045 itu Indonesia emas, tapi justru Indonesia akan cemas di 2045. Kalau polarisasi agama, saya pikir bukanlah sesuatu yang dikirimkan oleh pihak asing, tapi lebih kepada naifnya generasi muda terhadap lingkungan itu harus dicintai dengan cara apapun sehingga pembukaan lahan itu tidak diperbolehkan atau penambangan harus dihentikan. Hal seperti itu yang menjadi narasi untuk menyerang pemerintahan dan mencoba untuk kalau kita bilang itu melakukan cherry picking, dan akhirnya ini semua sangat mungkin ditunggangi oleh pihak asing yang berupaya agar pemerintah kita ini tidak memiliki kedaulatan terhadap apapun yang bisa didapatkan. Betul jika ternyata apa yang dilakukan oleh pemerintah kita ini belum rapi dan korupsi masih terjadi di mana-mana. Juga bagaimana para haji-haji dan orang-orang tertentu saja yang menguasai pertambangan, perkebunan ini tadi. Tapi itu adalah hal yang harus dibenahi dan tidak otomatis kita terus kemudian meminta ini semua untuk dihentikan sama sekali. Oke, lantas bagaimana cara, maksudnya kalau kita bilang ya kalau LSM ini nggak bisa dihentikan, apakah memang berarti seluruh masyarakat Indonesia ini, maksudnya program Pak Prabowo ini udah tepat kayak kasih makanan bergizi gratis, terus habis itu mereka harusnya dicerdaskan agar nggak sembarangan mengkonsumsi isu-isu yang digoreng? Betul, tapi apa yang dilakukan Pak Prabowo ini kan sesuatu yang jangka panjang.
Bahkan MBG pun ini diserang dari berbagai arah. Yang mana kalau ternyata kalian membaca buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Pak Prabowo ini, kita harus tahu bahwa mau sebesar apapun anggaran untuk pendidikan, tapi kalau dari dasarnya orang ini itu tidak memiliki gizi yang cukup sehingga kecerdasannya ini tidak tercapai di ambang batasnya, maka akan sulit untuk mencerdaskan mereka ini tadi. Dan berdasarkan data, ini semua terjadi. Stunting ini masih dialami di banyak lokasi di Indonesia. Maka diharapkan dengan makan bergizi gratis ini, itu semua bisa dicukupi dulu kebutuhan gizinya. Sehingga nanti setelah itu anggaran pendidikan akan bisa dimaksimalkan karena wadahnya sudah dipastikan akan mampu untuk menampung isi yang akan dicurahkan itu tadi. Oke, jadi kalau kita melihat fenomena manuver dari Donald Trump itu sendiri dengan mengambil alih, kalau kita mengambil alih lah, dalam tanda kutip negara Venezuela itu sendiri, apakah kemungkinan Indonesia juga akan mendapatkan spotlight sebesar Venezuela dan pada akhirnya Amerika Serikat mencoba untuk mengambil semua yang alam kita punya? Saya pikir nggak segampang itu karena yang pertama ya di sini adalah Amerika ke Venezuela dan Amerika ke Indonesia ini jaraknya berbeda jauh ya, lebih dekat ke Venezuela dan letak Venezuela itu juga diperlukan oleh Amerika, terutama saat Venezuela ini lebih mesra kepada China dan Rusia dibandingkan Indonesia kepada China dan Rusia. Dan ya saya pikir pemerintah Donald Trump nggak usah melakukan itu. Apapun yang saat ini ada, ini masih bisa dibawa ke sana dan Indonesia masih dalam pengaruh Donald Trump ini tadi. Kalau di Venezuela si presidennya ini kan sudah jelas-jelas balelo. Tapi kalau di Indonesia ini kita tahu bahwa sosial medianya masih mempengaruhi apa yang difikirkan oleh Gen Z, milenial, dan sepertinya Donald Trump ini bisa memulai kekacauan apapun tanpa mengirimkan seorang tentara pun hanya dengan mengarahkan isu di sosial media sesuai dengan apa yang diinginkannya. Oke. Berarti keputusan yang tepat maksudnya keputusan yang tepat yang diambil oleh Pak Prabowo itu untuk bergabung dengan China dan juga bergabung masih dengan sisi Amerika Serikat juga. Betul, itu satu cara ya. Karena jika kita menunjukkan bahwa kita pintar, menunjukkan kalau kita ini kritis, maka sebenarnya kita seperti menulis bullmark ya. Sasaran tembak di jidat kita dan kita akan bisa di Venezuelakan. Tapi sayangnya, upaya untuk memvenezuelakan Indonesia ini dilakukan oleh anak bangsa kita sendiri dengan kritik kebablasan dan upaya-upaya yang malah menimbulkan ketakutan, keresahan yang saat ini tersebar dan membuat mungkin sejengkal lagi ini perpecahan itu akan bisa terjadi bahkan di 2026 ini. Oke, berarti memang dimulai dari mana? Apakah memang demokrasi yang diwariskan Amerika ke Indonesia ini harus dihilangkan dulu dan diganti demokrasi Pancasila dulu, atau langkah pertama itu apa? Saya kira kita kan sudah demokrasi Pancasila, tapi kita nggak melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kita hanya melihat demokrasi seperti apa yang diberikan oleh TV, yang diberitakan oleh Google, dan apa yang bisa kita cari melalui AI. Dan kita mencontoh demokrasi Amerika serta merta. Bulat-bulat kita telan, padahal Indonesia ini berbeda jauh dari Amerika. Maka kita sejatinya harus kembali lagi ke demokrasi Pancasila yang sesungguhnya. Bagaimana kita yang berbeda-beda ini, kita harus menjadikan perbedaan ini sebagai sebuah kelebihan. Bukanlah kekurangan. Perpisahan atau jarak di antara tempat tinggal kita yang dipisahkan oleh lautan, ini juga harus menjadikan sebuah hal yang akan malah membantu persatuan itu tadi. Maka jangan mau kita dipecah belah di sosial media. Dan penggunaan sosial media ini sepertinya memang harus diregulasi. Cara yang paling tepat dan paling cepat adalah dengan meminta melakukan pendaftaran sesuai dengan nomor KTP, mengetahui tempat tinggalnya, sehingga jika terjadi sesuatu yang dianggap sebagai sebuah upaya atau menimbulkan efek samping perpecahan, ini harus dimintai penanggung-jawabannya dan harus juga melaporkan dirinya. Saya pikir itu yang harus dilakukan. Apakah kalian setuju atau tidak? Tuliskan komentar kalian di bawah sini. Dan jika kalian setuju dengan pergerakan saya ini, silakan kalian subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam.